Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahmani wa rahmatullah. Alhamdulillah, akhirnya kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat darinya kita bisa kembali malam hari ini, malam Jumat, seperti yang biasa mengkaji kitab Bulughul Maram min Ahadits al-Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini tentunya masih di pembahasan puasa, khususnya di pembahasan i'tikaf dan sholat malam. Di malam hari ini kita masuk di hadits terkait dengan Lailatul Qadar. Terkait dengan Lailatul Qadar. Ini terikat pembahasannya dengan sholat malam, i'tikaf, Lailatul Qadar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, beliau bawakan dua hadits untuk masalah ini terkait dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian beliau tambah satu hadits lagi untuk doa kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kata beliau rahimahullah, kita langsung baca dulu tiga hadits, baru kita ambil nanti faedahnya. Kata beliau di hadits 687. Wa ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam fi sabil awakhir faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ura ru'yakum qad tawata'at fi sabil awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fi sabil awakhir. Muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata bahwasanya orang-orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan malam Lailatul Qadar di dalam mimpi mereka. Jadi mereka bermimpi tentang malam Lailatul Qadar itu kapan. Dan yang mereka lihat semuanya itu memimpikan fisabil awakhir di malam ke-27. Hari ke-26, malam ke-27. Faqala Rasulullah membenarkan itu. Maka Rasulullah bersabda, saya melihat mimpi kalian telah sama. Pada malam 27. Maka siapa yang ingin mencarinya, maka carilah di malam ke-27 terakhir. Maksudnya di malam 27 di 10 terakhir. Ini hadits pertama terkait dengan malamnya. Kemudian hadits 688. Wa an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Lailatul Qadar Lailatul Sab'in wa Ishrin. Rawahu Abu Daud war-Raji waqfuhu wa qad iktulifa fi ta'yiniha ala arba'ina qawlan awrattuha fi Fathil Bari. Kata beliau dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kata beliau di malam ke-27. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tapi yang benarnya ini adalah perkataan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Telah diperselisihkan kata Al-Hafidz Ibn Hajar, beliau ulama Syafi'iyah, telah diperselisihkan untuk memastikan kapan malamnya itu Lailatul Qadar. Bahkan para ulama kata beliau
dalam hal ini lebih dari 40 pendapat. Biasanya kalau pendapat tentang masalah fikih itu 2, 3. Ya. Ini tentang malam Lailatul Qadar, kapan pastinya? Itu ada 40 pendapat lebih. 40 lebih pendapat. Saya sebutkan semua dalam kitab Fathul Bari, yaitu Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Karyanya juga Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kita tambah satu hadis. Kata beliau, supaya selesai 3 hadis tentang malam Lailatul Qadar. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha. Qala quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahul khamsah ghair Abu Dawud wa sahahu Tirmidzi wal Hakim. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya Nabi Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasulullah, bagaimana jika saya tahu malam Lailatul Qadar? Apa yang harus saya katakan? Doa apa yang saya harus baca kalau saya dapat malam itu? Kata Nabi, berdoalah, Allahumma, ya Allah, innaka afun, sungguh engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, cinta maaf, fa'fu anni, cinta suka memaafkan, maka maafkanlah saya. Maafkanlah saya. Ini diriwayatkan oleh Imam 5 selain Abu Daud dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi serta Al-Hakim. Hadits sahih tentang doa ketika kita dapat Lailatul Qadar. 3 hadits ini beliau ingin menyampaikan kepada kita permasalahan seputar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dinamakan malam penakdiran. Kan lail malam, Al-Qadar takdir. Dinamakan Lailatul Qadar karena disitulah ditakdirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terhadap apa yang akan terjadi setahun berikutnya di malam itu. Itu dinamakan Lailatul Qadar, malam penakdiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Di malam itu dirinci setiap perkara dengan bijaksana. Ini sebab penamaannya. Juga dinamakan juga Lailatul Qadar karena besarnya kedudukannya. Bayangkan Nabi SAW katakan, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisab ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri beribadah di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Jadi dinamakan Lailatul Qadar karena azamatu qadriha, besarnya kadar di malam hari itu. Di dalamnya ketaatan dilipat gandakan pada malam hari itu kalau dapat pas malam. Dilipat gandakan. Ayat kita sudah hafal semua. Ya.
firman Allah Subhanahu wa taala, amalan di dalamnya khairun min alfi, lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itulah dinamakan Lailatul Qadar, yaitu malam yang punya kadar, punya kedudukan di hati kaum muslimin. Iya. Sudah dari masa Nabi SAW sampai masa kita ini dan sampai akan datang hari kiamat, seorang selalu tergerak hatinya untuk menghidupkan malam itu. Untuk menghidupkan malam itu. Dan di malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang padanya diturunkan Al-Quran. Banyak malam. Tapi malam yang dipilih untuk diturunkan Al-Quran adalah apa? Lailatul Qadar. Itu menunjukkan besarnya kadarnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan di dalamnya apa? Al-Quran. Di mana itu? Diterangkan di surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tunggu kami menurunkannya itu di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar. Padahal banyak malam, banyak bulan, tapi yang dipilih bulan Ramadan. Banyak malam dan dipilih adalah di malam Lailatul Qadar. Sekarang pembahasan kita, kapan malam Lailatul Qadar itu? Berselisih para ulama rahimahumullah dalam menentukan kapannya. Sampai disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah, lebih dari 40 pendapat akan ta'yinnya, memastikannya malamnya. Tentunya pendapat-pendapat itu sangat banyak kalau kita mau sebutkan. Supaya kita tidak terlalu banyak mengkajinya dan memikirkannya, maka lebih bagus dan lebih tepat kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi sendiri beliau SAW mengucapkan banyak ucapan tentang malam Lailatul Qadar. Kapannya? Dalam sebuah hadis beliau berkata, iltamisuha fil ashril awakhir. Cari di 10 terakhir. Jadi umum 10 terakhir. Kalau ini sudah hari ke-20 tadi, malam ke-21 ini sudah masuk 10 terakhir. Jadi Nabi SAW katakan cari di 10 terakhir. Cari di 10 terakhir. Ini pemutlakan. Jadi bulan Ramadan itu adalah di 10 terakhir tempatnya. Setelah itu Nabi SAW juga berkata, ini nanti kita akan makin runcingkan. Ini kan umum. Nabi bilang, iltamisuha fil ashril awakhir. Cari di 10 terakhir. Itu malam Lailatul Qadar. Setelah itu Nabi SAW katakan dalam hadis yang lain, iltamisuha fil witri minal asril awakhir. Ini makin runcing. Jadi ini di beberapa keadaan Nabi ucapkan. Cari di 10 terakhir. Setelah itu beliau katakan, carilah di ganjilnya. Itu yang di 10 terakhir. Berarti malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Cari di ganjilnya. Itu kata Nabi SAW. Ini hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Juga dalam hal tersebut.
Setelah itu diganjilnya malam apa? Ini kan kita perlu ikuti ucapan Nabi karena wahyu. Kan kalau pendapat kita mau baca 40. Tapi untuk menentukan itu ya kita perlu wahyu. Kan ini perkara gaib. Kita tidak bisa tahu kalau tidak ada wahyunya. Jadi Nabi katakan di awal, cari di 10. Setelah itu Nabi katakan lagi, cari di ganjilnya. Sekarang, kapan ganjilnya? Itu kan hadis ada di hadapan kita. Para sahabat bermimpi bahwa itu adalah malam 27. Mimpi itu tentunya mimpi para sahabat ini, Masya Allah, orang-orang yang dipilih untuk menemani Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Mimpi itu kan disebut oleh Ibnul Qayyim ada 3. Ada mimpi dari syaitan, ada mimpi dari diri kita sendiri, bunga tidur, dan ada mimpi dari Allah. Mimpi dari syaitan, kalau kita tidak baca doa tidur, tidak baca ayat kursi sebelum tidur. Kalau baca ayat kursi kan syaitan tidak akan mendekati kita sampai subuh. Kalau kita tidak baca ayat kursi, ihtimal besar mimpi dari syaitan. Karena syaitan akan dekat kepada kita, bahkan bermalam di dalam lubang hidung kita. Bermalam di lubang hidung. Iya. Itu syaitan. Kalau mimpi dari diri, yaitu sebelum tidur kita hayalkan. Itu masalah. Ya, hayalkan untuk menikah, akhirnya dalam tidur dia menikah. Di bulan Ramadan, Pak Haji Idrus, dia menikah. Iya, dihayalkan. Wah, bagus ini kalau saya menikah untuk pakai buka. Iya. Akhirnya masuk di tidurnya. Ini disebut apa? Bunga tidur. Ini mimpi dari dirinya. Mimpi dari dirinya. Yang ketiga, ada namanya mimpi dari Allah. Mimpi dari Allah ini, kalau bukan 2 tadi. Dia sudah baca ayat kursi, baca doa tidur, terus tidak ada dia pikirkan sebelumnya, tiba-tiba dikasih. Mimpi. Ini namanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para sahabat bermimpi. Bukan satu, banyak yang melihat bahwa itu adalah malam ke-27 mereka bermimpi. Iya. Kata Nabi SAW, dan ini yang bikin hampir dipastikan, walaupun tidak bisa kita pastikan. Karena ada juga hadis yang lain kan, Nabi katakan cari di 10, cari di ganjil. Tapi ini yang paling diharapkannya nanti. Iya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, para sahabat semuanya bermimpi. Banyak dari mereka bermimpi itu malam ke-27. Nabi benarkan, saya melihat mimpi kalian telah sama. Maka faman kana mutahariha, siapa yang memang mau mencarinya, ingin menghidupkannya, maka hendaklah dia menghidupkan di malam 27. Nabi memang kalau memang mau dicari, disitulah kita hidupkan. Kita hidupkan. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, anna rajulan, ini yang membuat kita Masya Allah lebih kuat lagi ini, 27 itu malam yang paling diharapkan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna rajulan qala, bahwasanya seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni yasukku alayyal qiyam, berat bagiku untuk sholat malam. Berat bagiku untuk sholat malam. Apalagi di masa Nabi, Masya Allah. Nabi sholat mengimami sahabat. Itu Masya Allah. Berdiri, ruku, sujud, itu semuanya sama. Jadi lama berdirinya, lama rukunya, lama sujudnya. Kalau sama, bayangkan Nabi 1 rakaat belum pernah baca Al-Baqarah, setelah itu belum buka An-Nisa, setelah itu kembali Al-Imran.
Itu berapa juz itu? Ya kan? Al-Baqarah kan 20 lebih lembar. Halamannya ya 40 lebih karena dia 2 juz setengah. Al-Imran 2 juz setengah lagi. Berarti udah 5 juz. 5 juz kan 1 juz 10 lembar. 10 lembar 20 halaman. Kita kalau sekarang ya. Iya. Ini sholatnya Nabi SAW. Jadi ini orang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, berat bagiku untuk sholat. Sholat malam. Famurni bilailatin la'allallaha yuwaffiqani bilailatul qadar. Perintahkan kepada saya akan satu malam yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku dengan malam Lailatul Qadar. Jadi ini orang tidak mampu hidupkan setiap malam. Jadi minta perintahkan saya satu malam yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagiku bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Apa kata Nabi SAW? Faqala alaika bis-sabiyah. Maka kata Nabi SAW, bagimu malam ke-27. Atasmu malam ke-27. Inilah kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, dan hal ini mayoritas arja layal Lailatul Qadar Lailat 27. Malam yang paling diharapkan malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Karena ini sudah. Nabi sudah bilang, cari di 10 terakhir. Cari di ganjil. Kemudian Nabi bilang, dan para sahabat mimpi, Nabi benarkan. Siapa yang memang mau cari, cari di malam ke-27. Ada juga orang tua yang datang kepada Nabi. Saya tidak mampu hidupkan setiap malam. Kasih tahu saya, malam yang memang di situ sangat diharapkan. Nabi bilang, bagimu malam ke-27. Bagimu malam ke-27. Ini Masya Allah. Kayaknya kalau kita lihat di Arab, malam 27 itulah yang penuh. Orang dari setelah Isya sudah sholat sampai sahur. Kita lihat di Yaman, begitu. Malam 27, di situ penuh. Kalau malam lain tidak. Tidak penuh sholatnya. Dan orang yang tidak penuh masjid, maksudnya tidak terlalu sesak. Kalau malam 27, sudah ada semua kue di depannya, kurma. Karena tidak akan tidur. Satu malam. Satu malam. Ini di malam ke-27. Malam ke-27. Iya. Ini Masya Allah. Dan memang kalau di sana, di Ramadan, kalau di Arab, siang mati. Tidak ada. Tidak ada pasar siang. Tidak ada orang menjual. Jalan-jalan sepi. Orang pada istirahat, mengaji di masjid. Malam baru banyak orang datang sholat. Dan di sana mereka libur kalau Ramadan. Iya. Mereka libur kalau Ramadan. Makin akhir makin ramai masjid. Beda dengan kita. Iya. Kalau kita makin akhir, ya, itulah. Makin maju saf. Masya Allah. Iya. Itulah ya masalah. Ini yang masalahnya. Padahal di akhir itulah yang paling utama. Akhir itulah yang paling utama. Ini malam yang paling diharapkan yang disebutkan dalam hadis yang kita baca. Dan juga berdalil dengan ucapan Muawiyah tadi. Ibn Abi Sufyan. Beliau langsung pastikan itulah malam ke-27. Itulah malam ke-27. Kemudian disebutkan juga dalam masalah ini sebagai tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar.
alamat yang paling nampak dari alamat Lailatul Qadar adalah apa yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim. Anna syamsa tatlu'u min dalikal yaum la syi'a'alah. La syi'a'alaha. Ini alamat paling nampak. Bahwasanya matahari pada hari itu, kalau malamnya Lailatul Qadar, maka besoknya matahari akan terbit, tidak ada silaunya. Jadi kita pandang seperti pandang bulan. Itu di pagi hari. Tidak ada silaunya kalau kita memandangnya. Ini tanda langsung disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari ketika itu adalah malam Lailatul Qadar, maka akan terbit tanpa cahaya yang menyilaukan. Iya. Ini riwayat Imam Muslim rahimahullah. Ada juga alamat lain yang disebutkan di sebagian hadis tapi dibicarakan oleh para ulama akan kesohihannya. Akan kesohihannya. Ya, dari alamat lain. Ya, ada juga alamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkannya, cuman pada saat itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan cirinya bahwa malam Lailatul Qadar adalah biasanya turun hujan. Turun hujan. Ini sahih dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Dalam riwayat Bukhari Muslim, dan juga dari hadits Abdullah ibn Unais dalam riwayat Imam Muslim, bahwa malam Lailatul Qadar ciri-cirinya juga biasanya turun hujan. Ada juga disebutkan cirinya adalah udara di malam Lailatul Qadar itu tidak panas, tidak juga dingin, sejuk. Itu di malam Lailatul Qadar. Walaupun sebagian ulama rahimahumullah membicarakan sanad terkait dengan alamat itu. Terkait dengan alamat itu. Iya. Ini tanda dari Lailatul Qadar. Keutamaannya alhamdulillah tadi kami sudah isyaratkan bahwa siapa yang bertepatan dengan itu akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Itu dari dosanya. Adapun dari kebaikannya, maka dia sama dengan beribadah 1000 bulan. 1000 bulan. Doanya di malam hari itu kita disunahkan untuk berdoa dengan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang sah dari Nabi kita Muhammad SAW, riwayat Imam 5 kecuali Abu Daud. Maksudnya riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. 4 imam ini meriwayatkan doa ini, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya pada Nabi, apa yang saya baca kalau dapat malam Lailatul Qadar? Ya, kalau saya ada pada malam tadi yang paling diharapkan, misalnya malam ke-27. Nah, ini yang dibaca. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendek sekali. Ya, tapi tentunya sangat banyak kebaikannya dari doa ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri Nabi kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu kita baca satu hadis terakhir. Dengan itu kita sudah selesai dari kitab As-Siyam. Setelahnya kita masuk di kitab haji. Kata beliau rahimahullah sebagai hadis penutup, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashuddu rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa masjid hada wa Masjidul Aqsa, muttafaqun alaih. Ini mudah sekali alhamdulillah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashuddur rihal." Ya, tidak ya lakukan perjalanan yang menyusahkan. Perjalanan yang diseriusi untuk melakukannya. Kecuali pada 3 masjid. Masjid Haram, Makkah. Masjidku ini, kata Nabi, yaitu Masjid Haram Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain 3 masjid ini, tidak boleh kita bersafar, memang bertujuan ke situ. Hanya 3 masjid inilah kita memang boleh melakukan perjalanan khusus untuk ke situ. Selain 3 ini, tidak. Iya, dari hadis inilah kata para ulama rahimahumullah ta'ala, ya, seperti yang disebutkan oleh Ibn Abdul Hadi, beliau sebutkan dari para ulama bahwasannya, ya, dinukil dari ashab Syafi'i wa Ahmad, dari murid-muridnya dan para pengikut dari mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwasannya tidak boleh kita sengaja melakukan perjalanan untuk ke kuburan Nabi. Sengaja ke Madinah memang mau ke kuburan Nabi, tidak boleh. Yang boleh itu memang mau ke masjid Nabi. Tapi kalau pas ada di masjid Nabi, boleh kita ziarah kubur. Ini nukil dari ulama-ulama madhab. Kalau ada orang yang memang ke Madinah cuma niatnya kuburan Nabi, salah. Itu menyelisihi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Niatnya yang benarnya adalah mau ke masjid Nabi. Karena sholat di sana lebih utama daripada sholat di masjid lain. Adapun ketika sudah di sana, kita mau berziarah ke kuburan Nabi, boleh. Boleh. Ini disebutkan oleh para ulama, bahkan disebutkan, ya, ini, ya, adalah merupakan pendapat dari, ya, kebanyakan para ulama, ya, Syafi'iyah, demikian pula Hanabilah yang disebutkan. Karena memang Nabi SAW hanya menyatakan tidak boleh dilaksanakan perjalanan khusus kecuali pada 3 masjid. Masjid Haram Makkah, Masjid Nabi, dan Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Ini alhamdulillah selesai hadis dalam pembahasan tentang Ramadan. Alhamdulillah semuanya terkait dengan apa saja dari Ramadan sudah selesai. Setelah itu sisa 1 kitab, ya, tentang ibadah, yaitu kitab tentang haji. Dan setelah haji tentunya, dan pembahasan haji pendek sekali, karena memang Nabi SAW terkait dengan manasik haji, itu langsung terkandung dalam 1 perjalanan haji Nabi SAW. Dan mudah, serta haji itu kan dilakukan oleh orang yang mampu, tidak semua orang yang diwajibkan haji. Jadi dia pendek sekali, tidak sebanyak dan sepanjang pembahasan-pembahasan sebelumnya. Alhamdulillah kita sudah sholat, bahas, sudah zakat, sudah puasa, ya, berarti sisa haji. Setelah itu nanti kita akan masuk dalam pembahasan jual beli, muamalah antara sesama kita. Alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Karena ada utang. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
jamaah majelis. Sebelum saya bertanya, pernah ada pertanyaan saya. Kalau saya buka-buka catatan saya, Ustaz, pengajian majelis ini sudah berumur ini ya, lebih 5 tahun. Masya Allah. Sangat singkat sekali. Seolah-olah seperti kemarin. Ini sudah 5 tahun. Mulainya tahun 2017, kurang lebih 5 tahun. Banyak sekali hadis yang diangkat. Kata kakanda itu lebih amat. Kalau saya tidak salah ingat, itu dimulai dengan air wudhu. Ada air wudhu yang suci, tapi tidak mensucikan. Ini. Dan itu tentang tayamum, hadis, salat, sedekah, satu pembahasan puasa. Kemarin dibahas tentang itikaf. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena masih diberikan Allah hambanya ini basirah, bahkan bukan hanya basir dan basirah. Apa? Mungkin Ustaz lebih paham lagi. Dan saya selalu berdoa, Ustaz, mudah-mudahan ini kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan ini tertanam, tertancap di hati saya, Ustaz. Amin. Dan saya amalkan kepada keluarga saya, anak-anak saya, sesuai dengan firman Allah. Ku anfusikum wa ahlikum nar. Ini bukan orang ucapan orang pintar. Karena orang pintar itu, orang yang paling pintar ini adalah iblis. Bayangkan saja, Ustaz, Nabi Adam itu ditolak. Jadi yang paling pintar itu iblis, tapi kayaknya, Ustaz, jadi saya bisa katakan bahwa kalau ada orang yang pintar lantas sombong, apa namanya? Itu bagian dari iblis. Iya, Pak. Pertanyaan saya, Ustaz. Kata biasa Ustaz, dia biasa mengatakan bahwa iblis itu menggoda dari depan, belakang, dari kanan, dan dari samping kiri. Tapi ada lebih hebat lagi, Ustaz, untuk menangkal. Ada benteng yang tidak bisa ditembus oleh iblis, Ustaz. Ini malam saya angkat dengan firman Allah, surah Al-Hijr, surah 15, ayat 39 sampai 40. Ini iblis sendiri yang mengatakan dalam firman Allah. Iblis berkata, ya Tuhan, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa pasti aku akan menjadikan mereka manusia pandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba yang engkau yang mukhlis di antara mereka.
Pertanyaan saya, Ustaz, mohon penjelasan sedikit tentang itu muhmin. Baik, Mas. Itu saja. Pertama. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah, sebagaimana yang Pak Haji Rahim sudah beliau katakan, memang taklim kita, Alhamdulillah, pengajian di tempat ini masih sedikit orang dulu. Alhamdulillah, sudah 5 tahun. Alhamdulillah. Karena sudah hadis ke-600-an kita ambil. Yang beliau tanyakan tadi, jadi tentang surat Al-Hijr, ya, ayat yang beliau sebutkan adalah ayat 39 sampai 40. Jadi di awal ayatnya kan dikatakan bahwa iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, tapi dia bilang, kenapa saya harus sujud kepada yang dicipta dari tanah? Saya kan dari api. Ya, dia sombong, kan dia lebih tinggi. Dilihat dari sumber penciptaannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala, karena dia durhaka, tidak mau sujud, maka Allah katakan kepadanya, wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Bagimu laknat sampai hari kiamat. Bagimu laknat sampai hari kiamat. Dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan umur, diberi tenggang waktu sampai hari kiamat. Allah katakan, Allah kabulkan itu. Dan dia bersumpah di hadapan Allah sebagaimana yang Haji Rahim tadi baca. Jadi dia bersumpah, qala rabbi bima aghwaytani, dia berkata, wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan saya, bahwa saya sesat selama-lamanya, bahkan saya dilaknat. Ya. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Saya akan memperindah bagi anak Adam itu di muka bumi. Dan saya akan menyesatkan mereka seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, pertanyaan Haji Rahim, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Yaitu, apa itu ikhlas? Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Iya. Apa itu? Siapa itu hamba yang ikhlas? Siapa itu hamba yang ikhlas? Dikatakan dalam surat Al-Bayyinah juga, yang mirip dengan yang Haji Rahim ceritakan, yang sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain memang selalu menyebutkan itu kata ikhlas. Selalu menyebutkan kata ikhlas. Iya. Alhamdulillah ditanyakan oleh Haji tentang hal tersebut. Apa itu makna ikhlas? Maka dijelaskan Pak oleh para ulama kita. Ya, seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, itu tafsir Ibnu Katsir, yang ikhlas itu Pak adalah orang yang beramal, ya, dia tidak ada yang diharapkan
dari amalan itu kecuali pahala dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tomak harapan terhadap perkara-perkara duniawi, terhadap perkara-perkara duniawi. Iya. Demikian pula balasan-balasan yang segera berupa perkara dunia. Itulah ikhlas. Disebutkan oleh para ulama dengan kalimat yang sangat pendek itu. Mukhlisin, kata mereka adalah ya, orang-orang yang mutahannifina anisyirki ila tauhid. Orang-orang yang menjauh dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Orang-orang yang menjauh dari yang namanya riya, sum'ah, ya, dan yang lain-lain dari perkara ingin didengar atau ingin disebut atau ingin dilihat, dan hanya condong kepada yang namanya at-tauhid, itu pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Itulah yang dibilang ikhlas. Itulah yang dibilang ikhlas. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, dalam surat yang lain sebenarnya lebih jelas lagi apa yang dikatakan oleh seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat di surah An-Nahl ayat 36. Ketika Allah katakan walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulah, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul, ani'budullah wajtanibut taghut, untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi yang namanya togut. Togut itu, Pak, definisinya kata Ibnu Qayyim, yang ditaati atau yang diikuti atau yang disembah, diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan togut ada 5. Syaitan itu paling tinggi. Ya, iblis laknatullah. Iya. Ini togut yang paling tinggi. Artinya dia beribadah kepada Allah bukan karena mentaati syaitan. Bukan. Memang hanya untuk Allah. Tidak untuk togut, iblis. Iya. Demikian pula di antara togut pimpinannya adalah man ya da'a ila ibadati ghairillah atau ila ibadati nafsihi. Orang mengajak untuk menyembah kepada selain Allah atau menyembah kepada dirinya. Itu juga togut. Nah, orang yang ikhlas itu, Pak, tidak menyembah itu. Dia tidak menyembah iblis, tidak menyembah orang yang mengajak untuk menyembah dirinya atau mengajak untuk menyembah orang lain. Nah, itu namanya orang yang ikhlas, Pak. Tidak ikut orang itu. Ya. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama juga bahwa orang ikhlas itu orang yang menjauhi seluruh orang yang menghalalkan atau yang diharamkan oleh Allah atau yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini juga togut. Ini juga togut. Nah, orang yang ikhlas itu tidak ikut. Dia hanya memang halal kalau Allah halalkan, haram kalau Allah haramkan. Ini sebagian pembahasan apa itu ikhlas. Itu orang hanya menyembah Allah, menjauh seluruh namanya togut. Seluruh yang diikuti, ditaati, diibadahi selain Allah. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jelas lagi, Pak, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, firman Allah, hadis qudsi. Hadis qudsi. Ini yang menafikan keikhlasan. Ini bukan ikhlas. Selain ini berarti ikhlas. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila amalan, siapa yang melakukan sebuah amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, dia sekutukan saya ya dengan selainku pada amalan itu, taraktuhu wa syirkah, saya akan tinggalkan orang itu dan kesyirikannya. Nah, ini kenapa? Inilah lawan dari ikhlas. Dia beramal kepada Allah tapi juga untuk selain Allah. Nah, itu namanya tidak
ikhlas. Lawan dari ikhlas yang tadi kita jelaskan di awal. Lawan daripada yang ini adalah ikhlas. Yaitu dia hanya menyembah kepada Allah, tidak mengharapkan apapun dari perkara dunia. Dan banyak lagi sebenarnya karena pertanyaan Haji Rahim ini belum akan terhubung dengan banyak ayat yang menyebutkan tentang ciri orang-orang ikhlas di dalam Al-Quran. Dan di dalam hadits Nabi SAW, dan itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Itu tadi cuman kita isyaratkan di surat-surat memang yang biasa kita sudah hafal. Surah Al-Bayyinah, ya biasa kita hafal. Biasa kita hafal. Ada juga yang pernah saya sebutkan di pertemuan, di pertanyaan yang lalu. Itu bisa dibaca orang ikhlas itu yang di akhir surat Al-Kahfi. Yang pernah kami sebutkan. Itulah disebutkan juga ikhlas. Cuma kita tidak sebutkan tadi karena pernah disebutkan. Karena pernah disebutkan. Itu Pak, sedikit terkait dengan itu. Yang kedua. Ini ada dari apakah ini hadis, apakah ayat, atau kata-kata bijak. Ini dari ibu saya sendiri mengatakan. Bueno kan pajepui pengalataran pajepui domain. Kata orang Makassar, puner komisi karangan ta'ala, saya garung-garung. Karena mungkin kita tidak tahu bahasa Bugis. Saya kasih bahasa. Bisa. Kita tidak tahu. Bisa. Bahasa Indonya, Pak? Sama ayah saya. Maksudnya itu kata-kata ini. Kalau kau pajepui oleh pengelola pajepui domain. Kata ayah saya, kalau engkau mau betul-betul mengenal Allah, kenali dulu dirimu. Mustahil bisa kau kenal Allah sebelum kau kenal dirimu. Bagaimana? Oh, Masya Allah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Iya. Ini baik, Pak. Itu alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Iya. Baik, alhamdulillah. Itu kata bijak, cuman memang betul ungkapan seperti itu ya memang ada dalam ayat. Di surat Ad-Dariyat ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk terkait dengan ayat-ayat Allah supaya kita mengenal Allah itu kan di ayat 20 Allah katakan wa fil ardi ayatun lil mukinin. Di bumi itu ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Ada yang kita tidak bisa kenal Allah kalau kita tidak kenal bumi ini siapa yang punya, siapa yang cipta. Nah, itu di ayat ke-20, Pak. Di ayat ke-21 ini yang kita sebutkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Iya kan, Pak? Kata orang Arab Badui, semisal dengan apa yang kita katakan itu, Pak. Kalau ada kotoran onta, pasti ada ontanya. Ada kita, Pak Haji, berarti ada yang menciptakan kita. Iya kan? Kita sadari itu, kita akan tahu pencipta. Karena kita tidak tiba-tiba ada Haji Rahim muncul. Atau dia buat dirinya sendiri. Kan tidak bisa. Pasti ada yang mencipta. Kalau kita kenal diri tak ada yang mencipta, kita akan kenal Allah. Makanya Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Jadi kalau yang saya pahami selama ini, tidak tepat pada dari diri saya. Selama ini saya punya kehidupan. Saya berkasih belum? Iya. Alhamdulillah, Pak. Betul. Tidak salah. Alhamdulillah. Baik. Satu ini, Pak. Satu saja. Pak Haji Idrus. Baik, satu saja.
Iya. Kalau masih ada nanti saya utang, Pak. Supaya pekan depan kita duluan. Ya, baik. Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah, majelis ilmu ini yang kita ikuti bersama. Sedikit testimoninya dulu. 2 pertanyaan sesuai kajian dan muslim tidak masuk konteks kajian, dan yang terakhir usul permohonan. Sedikit komentarnya dulu bahwa majelis kajian kita ini kalau tidak salah sudah masuk 5 tahun. Itu 2018. Arti beda catatan kini. Baik. Dan kita dengarkan hadisnya sudah masuk di nomor 500-an. Alhamdulillah. Dan kalau itu ini tidak di sini kita lakukan, kita ini kelompok awam ini khususnya di Indonesia susah sekali. Kenapa? Karena secara jujur umat Islam Indonesia mayoritas awam seperti saya. Kalau tidak mengikuti seperti ini, itu juga yang dilakukan seperti apa yang dioleh orang tua dahulu. Karena hanya Islam keturunan seperti saya. Jadi apa yang kita lihat yang berbeda tanpa dalil, tanpa itulah kemunduran dan kelemahan kita di Indonesia ini. Dan andainya ini model ini semua lembaga Islam serentak melakukan seperti ini, insya Allah ada perubahan total. Kalau tidak, saya pastinya dan untuk selama ini yang saya tahu yang dulu modelnya segitiga. Baik. Maksudnya yang keluar. Baik. Baik, alhamdulillah. Ini kitab guna ya. Masya Allah. Baik. Lailatul Qadri erat hubungannya dengan itikaf. Pertanyaannya, apakah kondisi itu turun hanya kepada orang yang melakukan itikaf di masjid, atau bisa juga kena di rumah-rumah atau sekaligus di daerah itu rahmatnya melimpah? Mohon penjelasan dulu. Baik. Iya. Itu Pak, alhamdulillah Masya Allah. Kalau kita melihat di masa Nabi SAW, kemudian setelahnya, ya tidak harus bagi orang yang itikaf. Pak, tidak harus. Karena Nabi cuma katakan dalam hadits Abu Hurairah, man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Siapa yang berdiri sholat, beribadah di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan harap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya dari yang telah lewat. Tidak ada dibilang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar dalam keadaan dia beriktikaf. Sehingga ini umum, Pak. Siapa saja dia hidupkan di rumahnya, dihidupkan di masjid, dia hidupkan di musolanya, di mana saja, dia akan dapat keutamaannya. Dia akan dapat keutamaannya. Dan tidak ada tempat tertentu. Ini umum. Tanda-tanda tadi itu yang kami sebutkan, bahwa matahari terbit dalam keadaan dia tidak silau cahayanya, itu kan umum, Mbak. Dimanapun itu tempat. Cuman orang yang mendapatkannya adalah orang yang diberikan taufik untuk menghidupkannya.
Nah, itu kan kembali lagi. Kan misalnya sholat, diwajibkan kepada kita 5 waktu. Tapi masih ada orang tidak sholat. Kenapa? Tidak ada taufik. Nah, untuk menghidupkan malam itu, perlu taufik dari Allah yang mendapatkannya. Adapun umum, turunnya umum di malam yang disebutkan. Ya kan? Didapatkan oleh siapa saja yang menghidupkannya. Yang diberikan taufik oleh Allah untuk dihidupkan. Seperti itu, Bu. Allah. Pertanyaan di luar konteks kajian tapi pasti dengan obat. Satu, saya buka website tadi muncul anjuran ini bulan Rajab. Judulnya itu bersifat hadis. Siapa yang awal Rajab seakan-akan beribadah 2 tahun, dan siapa yang puasa berturut-turut 3 hari di bulan awal bulan Rajab sama dengan nilainya pahalanya 700 tahun, dan siapa yang menganjurkan berpuasa menyampaikan berita itu sama pahalanya 80 tahun. Hadis ini apakah sahih, mungkar, palsu? Mohon jelaskan. Masya Allah. Alhamdulillah, Pak. Iya. Ada jawaban, Pak. Kebetulan juga saya baru dapat juga faedah dari ulama Syafi'iyah, Pak. Kan kita masyarakat Syafi'iyah. Kadang mereka amalkan ucapan begitu, hadis begitu. Kadang mereka bilang ya Syafi'iyah. Ada ucapan dari Al-Hafidh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Pak, rahimahullah, di kitab yang berjudul Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Penjelasan keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang orang sebutkan tentang keutamaan bulan Rajab. Beliau berkata, Pak, kesimpulan dalam kitab beliau itu, beliau katakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhum muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusah fi haditsun sahih yasluh lil hujjah. Tidak ada tentang keutamaan bulan Rajab, tentang puasa, tentang sholat di malam tertentu. Tidak ada datang hadits sahih pun yang bisa dipakai berhujjah. Tidak ada, Pak. Itu tadi hadis palsu. Yang baru saja kita sebutkan itulah hadis palsu tentang keutamaan bulan Rajab. Ini yang dipatwakan, Pak, oleh para ulama kita seperti dalam fatwa Lajnah Daimah. Di antara mereka katakan, amma taksisu ayyam min Rajab bis saum fala na'lamu lahu aslan fis syar'i. Adapun mengkhususkan hari-hari di bulan Rajab untuk berpuasa, maka kami tidak mengetahui ada asalnya dalam syariat. Ini ucapan ulama kita, Pak, terkait dengan, jadi semua hadis tentang keutamaan bulan Rajab, berpuasa di bulan Rajab, sholat di bulan Rajab, semuanya dhaif, palsu. Itu kesimpulan yang paling bagus, Pak, dalam masalah ini. Seperti itu. 2. Ungkapan untuk ilmu walau kajian. Apa ini sabda Nabi atau bukan? Iya, bukan, Pak. Itu termasuk al-hadits al-masyhur al-alsinah. Hadits-hadits yang disebutkan oleh para ulama, hadits-hadits palsu tapi terkenal di lisan. Biar utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke Cina. Apa yang dicari di Cina? Iya. Hadits yang sahihnya itu, Pak, mungkin dia ingin orang supaya semangat belajar. Tapi yang sahihnya itu adalah ya thalabatul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dimanapun, dah harus ke Cina. Di Nurullah juga bisa. Alhamdulillah. Kan kalau kita tunggu di Cina, Pak, kapan kita mau berangkat ke sana? Kan susah, Pak. Seperti itu.
Jadi itu tadi Pak hadis palsu. Hadis palsu. Baik. Yang jelas kita sudah perambahan bahwa barusan kita kembali dari jihad yang kecil yang besar, dan ditanya apa itu jihad besar. Jihadnya hati melawan hawa nafsu. Apa ini hadis palsu, mungkar, atau sahih? Baik, Pak. Hadisnya ada masalah, tapi memang Pak, jihad itu Pak bukan hanya melawan orang kafir. Jihad itu ada melawan syaitan, melawan diri, hawa nafsu. Ya, hadisnya dibicarakan Pak, tapi ada ayat di dalam surah Yusuf, "Fama ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu." Saya tidak akan membebaskan lagi diriku. Sungguh jiwa ini selalu mengajak kepada keburukan. Nah, itu kita harus berjihad. Harus kita berjihad. Memang hadisnya masalah, tapi ya bermasalah atau tidaknya maknanya benar. Bahwa kita berjihad itu lebih berat berjihad melawan diri sendiri daripada melawan. Wallahu a'lam. Semua ini oleh hasil mendengar seperti saya itu betul itu wah menyampaikan tidak perlu disebut nama. Iya, alhamdulillah. Inilah kelemahan kita di Indonesia. Orang yang ada di jajaran depan yang ada bernama tanda kutip balik, hanya dengar-dengar saja, baru satu hadis hafal, baru satu ayat sudah menyampaikan kepada umat. Akhirnya kita yang awam ini salah kabur, terjebak di kesesatan karena modelnya begini. Terakhir. Baik. Usul Ada Tunggu, ada hadis. Iya, Pak. Ada hadis. Sebaik-baik salat tepat pada waktunya. Betul. Betul. Baik, kita akhirkan itu Pak Haji pekan depan. Usul permohonan. Melihat antusias daripada jamaah majelis ilmu ini, mohon dipertimbangkan pada akhir sesi pulang berjalan, jadi katakanlah Kamis, Jumat malam, tempatnya terakhirnya dispesialkan tanya jawab umum untuk memberi kesempatan kepada jamaah ini untuk tidak keluar dari fokus, tetap ada kajian paling satu atau maksimal 2 saja hadis. Oh, baik. Sesudahnya itu kita masuk tanya jawab. Siap. Karena kita ini biasa kajiannya A, kita bertanya B. Yang itu tidak salah. Baik, karena kita juga begitu Pak ya. Baik. Baik. Mohon pada sesi keempat, jadi terakhir ke putaran pertemuan keempat dari bola berjalan, dispesialkan tanya jawab umum. Mohon direspon. Insyaallah Pak. Insyaallah Pak. Alhamdulillah. Baik Pak. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.